Ya, adalah hubungan antar sudut bisa ganti warna. Oke. Sudut saling bertolak belakang. Oke. Bagaimana sudut saling bertolak belakang ini sifatnya adalah, perhatikan garis ini. A, B, C, D. Maka ketika memiliki sifat sudut saling bertolak belakang, ini sudutnya sama. Sehingga bisa kita A sudutnya sama dengan B, C sudutnya sama dengan D. Contoh, kalau ada soal contoh 1, jika ada soal seperti ini, misalkan di sini 30 derajat, maka A, B, C. Tentukan sudut A, B, dan C. Maka bisa kita tulis seperti ini jawabannya. Jawab A sama dengan A ini, jika kita fokus ke garis ini dan sini, dia membentuk suatu yang namanya garis pelurus atau lurus, yang mana jumlah sudutnya ini 180, sehingga A ini hitungan 180 derajat dikurangi 30 derajat, sifatnya adalah suplemen, yaitu garis pelurus. Jadi A sama dengan 150 derajat, seperti itu. Ketemu sudah nilai A-nya. Sekarang yang B. B sama dengan, langsung ditulis 30 derajat. Kenapa? Karena B ini beda warna aja biar ada pembeda. B dengan 30 ini membentuk sudut yang namanya bertolak belakang. Bertolak belakang. Jika bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Yang C bagaimana? Yang C itu sudut bertolak belakang dengan A. C sama dengan A, sifatnya bertolak belakang atau saling bertolak belakang dengan sudutnya 30 derajat. Sehingga kita sudah dapat B-nya ada dan C-nya ada, seperti itu. Contoh yang kedua, misalkan mungkin ada yang ingin nuansa aljabor, misalkan. Ya gini saja, misalkan di sini 4x tambah 10 misalkan. Di sini adalah 50 ada. Terus ada soal yang makan tentukan nilai x. Bagaimana caranya? Ingat, sudut 50 yang dibentuk di sini itu bertolak belakang dengan sudut yang di sini. Kalau bertolak belakang, maka sifatnya atau besar sudutnya sama. Sehingga mengerjakannya adalah jawab 4x tambah 10 sama dengan 50. 4x 10-nya ini positif pindah ke ruas kanan, jadi negatif, 50-nya tetap min 10 jadinya. Sehingga 4x sama dengan 50 kurangi 10, 40. Oke. Karena yang diminta adalah x, maka yang ruas kiri, perhatikan, jika x-nya melekat koefisiennya 4, maka pembaginya adalah 4. Begitu. Untuk agar x-nya itu tinggal 1. Sehingga nulisnya 4/4x. Dapat dari mana pembagi 4 ini? Sebelah kanan yang merah ini. Sama dengan 40/4. 4 bagi 4 1x, 40 bagi 4 adalah 10. Jadi ketemu x-nya adalah 10. Begini, ini adalah bagian atau soal terkait dengan sudut bertolak belakang. Oke. Hubungan yang kedua saya tulis di sini. Yang memiliki sifat sama, yaitu sama dengan lah istilahnya. Kita punya yang namanya sudut
sehadap. Sudut sehadap ini sudut yang besarnya sama besar. Tahu tidak ketika baris berbaris PBB misalkan hadap kanan gerak, maka semuanya menghadap ke kanan, hadap kiri gerak. Maka kalau semuanya menghadap ke kanan, berarti kan semuanya sama. Sama-sama menghadap kanan, sama-sama menghadap kiri, begitu. Ketika ada sudut yang sehadap, maka yang sama adalah sudutnya. Contoh, misalkan saya tanda warna merah di sini. Sudut yang sama dengan yang tanda merah itu adalah mana lagi? Ini. Itu memiliki sudut yang sama. Saya gambar lagi di sini. Sudut yang sama, misalkan gambarnya saya samakan dengan yang di atas. Begini. Nah, sudut yang sama dengan ini mana? Ini, karena sehadap. Begitu. Saya bikin lagi, mau gambar seperti apa yang dikatakan sehadap, misalkan yang dalam ini ya. Ini sehadap dengan mana? Ini, karena ngadepnya sama. Begitu. Yang tentunya nilai besaran yang sama. Contoh, langsung di soal ya. Perhatikan. Misal kalau ini 30 derajat, misalkan di mana di sini ya. 30 derajat. Tentukan sudut A. Misalkan begitu. Tentukan sudut B, misalkan seperti itu. Tentukan sudut C, misalkan seperti itu. Maka cara mengerjakannya D, misalkan D belum D. Nah, gini. Nah, antara A, B, C, D mana yang sudut sehadap dengan 30? Perhatikan, yang 30 itu ngadepnya ke sana. Maka cari yang sama dengan 30. Perhatikan, yang 30 saya ambil begini ya. Bentuknya seperti ini. 30. Kita cek yang A. Yang A bentuknya begini. Yang B bentuknya begini. Yang C bentuknya yang begini. Yang D bentuknya begini. Yang sama dengan yang sama dengan 30 ini, bentuknya ini mana? Apakah A, apakah B, apakah C? Yang sama dengan 30 adalah D. Karena yang diambil, kita ambil sudut, bentuk sudutnya sama, maka besaran daripada sudutnya itu sama, sehingga dapat simpulkan D sama dengan 30 derajat, sifatnya adalah sudut sehadap, seperti itu. Lalu kalau sudah diketemu, bagaimana A dan B? A sama dengan 180 dikurangi D, karena sifatnya suplemen. Karena A sama D, perhatikan sama D ada garis lurus, sehingga 180 dikurangi 30 sama dengan 150 derajat. Ketemu sudah. Yang D sudah ketemu 30. Yang A sudah ketemu 150. Oke, mana yang belum ketemu? B. B itu sama dengan A. Sifatnya apa? Tadi sudah pernah dibahas. Yang A ini dengan yang B ini itu saling bertolak belakang. Maka bisa ditulis di sini, bertolak belakang, sehingga sudutnya sama. B sama dengan A. A-nya adalah 150 derajat. Sudah. B-nya sudah ketemu. Yang C bagaimana? Yang C kita tidak usah ngitung lagi. Artinya ketika nemu soal kayak gini, pakai sifat saja, tidak usah menghitung, insya Allah ketemu. Yang C sama dengan B. Kenapa? Karena sehadap. Perhatikan nih bentuknya yang C. C dan B bentuknya sama, sehadap, sehingga C itu dengan B 150 derajat, sehingga C ketemu 150 derajat. Ini adalah pembahasan terkait dengan sudut saling bertolak belakang
dan sudut sahadab yang memiliki sifat sama dengan.